Nggak ada orang yang tidak ingin bahagia, nggak ada orang yang tidak ingin hidup berkeberlimpahan. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberlimpahan seperti apa yang dimau. Kenapa seperti itu? Semua berasal dari tingkat kesadaran manusia itu sendiri. Ketika kamu sudah memiliki tingkat kesadaran untuk berubah, maka cobalah berani untuk berubah. Di sini aku coba untuk merujuk dalam surat Ar-Rod ayat 11. Di situ menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum jika mereka tidak berusaha untuk mengubah nasib mereka itu sendiri. Jadi bukan berarti kita tidak bisa merubah kehidupan kita, karena di sini adalah polanya kita harus mau belajar untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Dengan adanya ujian atau cobaan yang diberikan kepada kita, itu sebetulnya adalah untuk bagaimana kita belajar lebih dewasa, belajar lebih bijaksana di dalam kehidupan kita ini, dan untuk mempertebal, memperkuat keimanan kita. Jadi kalau kamu sudah memiliki kesadaran, kenapa aku belum bisa berubah, hidupku masih gini-gini aja, itu adalah satu poin yang bagus gitu ya. Berarti kamu sudah punya kesadaran untuk why, bertanya kenapa. Berarti kamu harus bisa belajar untuk mencari solusinya bagaimana. Solusinya adalah kita coba untuk mau keluar dari zona nyaman atau out of the box, keluar dari kotak, itu yang selalu aku bilang ya. Kalau kita mau memperbaiki hidup kita, maka coba kita untuk memperbaiki dulu pikiran dan perasaan kita, berprasangka yang baik, berpikiran yang baik, agar kehidupan kita pun akhirnya berubah menjadi lebih baik. Karena dengan kita menyadari dan kita mau keluar dari kotak, maka kita membuka peluang baru di dalam kehidupan kita. Membuka peluang-peluang yang tadinya kita pikir nggak mungkin, itu akan mungkin datang ke dalam diri kita. Coba deh, kamu pernah nggak bahwa ketika kamu, oke, aku berpasrah deh, udah deh, aku udah nggak tahu, udah mentok, mau bagaimana lagi dalam keadaan berpasrah, berserah, mentoknya itu kan kamu akhirnya menemukan solusi. Ketika kamu terus ngejar-ngejar, berpikir bagaimana caranya, bagaimana solusinya, itu nggak akan berubah kan, masih aja begitu-gitu aja. Aku sering ngobrol ya sama teman-teman di live aku, kalau yuk berubah yuk, jangan mikirnya ngejarnya ke situ-situ aja, karena Allah tuh juga nggak suka dikejar-kejar sebagaimana diri kita. Kita kalau dikejar-kejar sama orang juga kan rasanya sebel kan, nggak suka kan. Nah, cobalah kita untuk menerima seperti halnya Allah juga, kita jangan ngejar-ngejar dengan apa maunya kita, tapi coba mengikuti proses yang memang Allah berikan kepada kita untuk pertumbuhan kita menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih dewasa. Dengan seperti itu, maka peluang-peluang baru akan muncul ke dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kesadaran terus kita berani untuk keluar ya dari kotak gitu ya, tetapi kita juga harus konsisten dan punya semangat, punya kemauan untuk terus maju. Karena kalau cuma stuck sampai di oke, gue udah gak mau mikirin, oke, gue udah bisa ngelepasin, tapi ada peluang yang masuk, ada kesempatan yang masuk ke kamu gak berani untuk coba, itu ya kurang lebih akan sama aja gitu. Jadinya kamu pun harus berani untuk mencoba peluang-peluang baru yang masuk, yang datang kepada kamu, untuk kamu jalani prosesnya. Simpelnya begini ya, ketika kamu berhubungan dengan seseorang, terus kamu masih melakukan pola yang lama, kamu dengan nurut atau kamu dengan emosi yang sama yang kamu ciptakan gitu, itu kan akan begitu-gitu aja. Tapi ketika kamu coba untuk
Yang tadinya diem, yang tadinya nurut, kamu coba untuk tegas, untuk berani bersikap, mengambil sikap, maka udah pasti orang tersebut akan, "Loh, ini kenapa nih kamu nih? Kok bisa berubah seperti ini?" Dengan begitu kan akan timbul, apa ya namanya ya, sesuatu yang berbeda lagi. Nah, di situ kamu mulai bisa lihat nih arahnya mau kemana, dan kamu harus bisa terus konsisten, maju terus. Jangan akhirnya balik lagi. Kalau kamu balik lagi, tentunya siklusnya masih akan berputar di situ. Jadi misalnya kamu sedang diuji nih masalah hubungan, bahwa kamu harus putus dengan seseorang gitu kan. Terus kamu terus merengek-rengek, sedih, yang berlarut-larut atas putusnya hubungan tersebut. Ya, itu terus akan, kesedihan itu akan terus ada gitu loh. Tapi ketika kamu, "Oh, oke, kita udah putus, sudah selesai." Terus kamu coba untuk membuka lagi yang baru, maka kamu akan bertemu dengan orang yang baru lagi, dengan sesuatu yang berbeda lagi. Di situ kamu akan memulai lagi sesuatu yang baru, yang mungkin pelajarannya akan berbeda lagi ya, untuk bertumbuhnya kebijaksanaan dan kedewasaan di dalam diri kamu. Begitu juga kalau kita, masalah keuangan atau karir. Ketika kamu takut gitu ya untuk, eee, berhenti dalam pekerjaan. Seperti halnya saya pernah mengalami bahwa saya seperti ditutup nih, pekerjaan yang dulu itu kayak udah nggak bisa lagi ngajar dance, model acting, karena juga udah usia, udah umur, kayak udah nggak percaya diri, udah lama nggak bergerak di bidang itu. Kayak semuanya ketutup, terus bingung harus ngapain lagi. Kemudian saya berpikir untuk mencoba hal-hal yang baru, bikin kue, jualan, ini itu. Ketika saya mencoba hal-hal yang baru, apa yang dulu yang ternyata passion-nya saya, yang saya kejar terus-terusan, justru sekarang datang lagi peluang itu kepada saya gitu loh. Mulai lagi untuk syuting-syuting gitu ya, itu contoh di dalam diri saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa cobalah kamu untuk jangan ngejar ke situ terus, tapi mulai untuk berani berpikir yang berbeda, mengubah pemikiran kamu gitu. Pola pikir kamu dirubah dulu. Mencoba ke hal-hal yang lain dulu, karena di situ juga kita diajarkan untuk melepas kemelekatan, melepas apa yang menjadi keinginan kita, untuk belajar menurunkan ego kita. Itu juga sebetulnya pelajaran yang aku ambil dari apa yang pernah aku alami ya, apa yang pernah terjadi sama diri aku. Mungkin ini aku coba share ke teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan insya Allah aku coba akan pelan-pelan aku bikin video-video untuk membantu teman-teman bagaimana untuk memiliki kesadaran, belajar untuk memiliki kesadaran dan berani untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kotak yang selama ini membelenggu kita. Aku mau bikin video ini tuh ketika aku live, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal itu, banyak sekali teman-teman yang terjebak di dalam lingkaran yang itu-itu aja, siklus yang gitu-gitu aja, sehingga sulit untuk keluar dari permasalahan tersebut. Itu yang akhirnya membuat kalian stuck, berada di situ-situ aja. Karena sedikit aja kamu berani untuk keluar, berani untuk membuka diri kamu gitu ya, maka peluang itu akan datang kepada kamu, dan selanjutnya ya kamu harus mencoba peluang itu, jangan takut. Itu sih yang membuat aku, yang nge-trigger aku untuk, ya coba Maya, pelan-pelan kita bikin videonya untuk membantu teman-teman secara bertahap. Kita sama-sama belajar tentang kesadaran dan keluar dari luka batin yang selama ini menyesakkan dada. Gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.